Setelah Sioyan dan 3 orang lainnya memasuki pelelangan ruang angkasa dan duduk di kursi mereka, dan dengan kemunculan Pak Tua Bausan, pameran perdagangan spasial resmi dimulai. Barang pertama yang dikeluarkan Bausan untuk dilelang adalah sayap pionik iblis surgawi yang mengejutkan Sioyan. Tanpa diduga di pelelangan ini sayap pionik iblis surgawi dijual sesuka hati. Orang-orang di sini sama sekali tidak takut pada suku pionik iblis surgawi. Hal ini juga membuat Sioyan menyadari bahwa hanya dengan menjadi kuat dia dapat mencegah orang lain memprovokasinya. Setelah Pak Tua Bausan mengatakan manfaat sayap pionik iblis surgawi, dia meminta semua orang yang ingin memilikinya ditukar dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil kilat 4 warna. Mendengar ini, suasana tiba-tiba sunyi sebelum akhirnya seseorang berkata, "Aku menginginkannya." Dia melemparkan botol giok ke arah Pak Tua Bausan. Pak Tua Bausan menerima botol giok dan kemudian mengirimkan sayap pionik iblis surgawi ke arah orang itu. Lalu Pak Tua Bausan mengeluarkan gulungan emas pucat. Barang kedua yang dilelang kali ini adalah keterampilan Dao tingkat rendah kelas Tian, tubuh kaca King Kong. Keterampilan Dao ini diciptakan oleh Sayin Liuli 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang melatih keterampilan Dao ini sampai puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak bisa dihancurkan seperti logam. Pukulannya bisa meruntuhkan langit dan kakinya bisa memecah tanah. Ini adalah jenis keterampilan Dao yang kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan di waktu yang bersama. Kejutan melintas di mata Sioyan ketika dia mendengar perkenalan Pak Tua Bausan. Pemilik Dao skill ini ingin menukarkannya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat yang nilainya sama. Pak Tua Bausan tersenyum saat berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan keterampilan Dao ini. Oleh karena itu, 4 orang segera melemparkan gulungan metode Qi kelas rendah kelas Tian. Sioyan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat gulungan ini dan tidak dapat bersaing. Setelah Pak Tua Bausan membaca keempat gulungan metode Qi, hanya 1 yang diterima, 3 lainnya dilemparkan ke pemiliknya kembali. Sementara gulungan keterampilan Dao tingkat rendah kelas Tian tubuh kaca King Kong diterima oleh seorang pria berjubah hitam. Barang ketiga yang dilelang kali ini adalah gulungan dari metode kunci racun langit yang tenang. Keterampilan ini dibuat oleh seorang elit Doseng yang disebut Sayin racun langit yang tenang ribuan tahun yang lalu. Teknik tersebut berisi metode pemurnian dari berbagai racun misterius. Sioyan akhirnya menukarkannya dengan pil obat tingkat 8 5 warna untuk dokter peri kecil. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu benda langka berhasil ditukar. Suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Namun hal yang menyebabkan Sioyan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai setan pemurnian belum muncul. Selanjutnya kami akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Pak Tua Bausan yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kono kekuningan muncul di tangannya. Itulah fragmen terakhir peta api teratai setan pemurnian yang legendaris, berada di peringkat ketiga api surgawi. Pak Tua Bausan mempersilahkan semua orang untuk mengajukan penawarannya dengan kualitas pil obat 6 warna.
Segera berbagai tawaran terjadi di dalam aula dan semakin tegang. Dari 5 pil obat tingkat 8 pil petir 5 warna, tawaran itu terus melejit di tengah berbagai seruan yang tak mau mengalah satu sama lain. 5 pil obat tingkat 8 pil lightning 7 warna. Teriakan dingin yang berisi kemarahan tiba-tiba bergema dari seorang patua. Harga ini tidak diragukan lagi menjadikan aula sunyi. Sioyan terkejut dan mulai cemas melihat situasi ini. Tetapi Yalau menyuruh Sioyan untuk tenang sampai waktunya mengambil penawaran. Akhirnya Yalau menawar dengan 8 pil obat yang membuat aula terkejut dan Sioyan menghela nafas. Patua itu mendengus menawarkan 1 pil obat tingkat 8 pil lightning dengan 8 warna. Keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak menyangka orang ini mengeluarkan pil obat pil lightning 8 warna. Yalau dengan santai berkata 3 pil. Hal ini membuat patua itu terpaksa menyerah. Sioyan bahagia dan akan berbicara ketika Yalau berkata untuk jangan senang dulu. Benar saja seketika pria berjubah hitam mengajukan penawaran 5 pil obat. Sioyan langsung mengerutkan keningnya, menatap tajam pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam juga menatap tajam, membawa tekanan pada Sioyan dan kelompoknya. Yalau melambaikan tangannya dan tekanan tak terlihat hancur dalam sekejap. Yalau kemudian menawarkan 8 pil obat pil petir 8 warna. Pria berjubah hitam tersenyum dingin ketika menawarkan 1 pil obat tingkat 8 pil lightning 9 warna. Jika kamu dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milikmu. Ekspresi Sioyan dan Yalau berubah suram saat ini. Sioyan juga memiliki pil obat pil lightning 9 warna di tangannya, tetapi tidak rela karena jika dirawat dengan benar akan meningkat ke tingkat 9 dan nilainya pasti melonjak ratusan kali lipat. Dengan demikian, lelang fragmen peta terakhir api lotus pemurnian iblis dimenangkan pria berjubah hitam. Yalau berkata hartanya terlalu mahal, tapi dia mengetahui entitas orang itu. Mereka adalah ketiga iblis kalajengking dari sekte awan hujan. Pria berjubah hitam kemudian dengan berat hati mengeluarkan dan melemparkan seekor kelinci salju ke arah Bausan. Itu pil obat tingkat 8 pil petir 9 warna. Aroma pil obat yang sangat pekat memenuhi ruangan saat ini, menyebabkan jiwa maling di dalam hati banyak orang meronta-ronta. Tetapi untungnya mereka tidak kehilangan akal untuk melakukan tindakan membahayakan ini. Patua Bausan mengambil kelinci putih dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dengan ekspresi senang. Lalu mengirimkan pecahan peta api lotus pemurnian iblis. Akhirnya pria itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Sioyan mengepalkan tangannya saat peta mendarat di tangannya dan bersiap merampok. Bagaimanapun juga, Yao Chen dan kelompok Sioyan telah mengincar ketiga iblis kalajengking tersebut. Karena ketiga iblis kalajengking terkenal membunuh orang yang tak bersalah dan Yalau memiliki dendam terhadap mereka, pasti tidak akan membiarkan pergi. Patua Bausan kemudian menyampaikan objek informasi terakhir pameran perdagangan spasial ini. Meski hanya berisi informasi, ini paling mengguncang hati Sioyan dan semua orang. Dikarenakan informasi ini adalah pohon bodhisattva kuno yang legendaris, muncul sekali dalam 1000 tahun. Dikabarkan dapat memungkinkan seseorang Daozun untuk menerobos ranah Daoseng dengan cepat setelah menelan hati bodhisattva. Pohon kuno bodhisattva juga terkenal sebagai pohon pengetahuan reinkarnasi dan akan memicu keributan besar ketika kemunculannya.
Singkatnya, godaan pohon kuno bodhisattva kepada para ahli puncak telah mencapai tahap yang gila. Bisa dibayangkan betapa hebohnya berita ini di dataran tengah. Pohon bodhisattva akan muncul di wilayah tanah air kuno. Tempat ini sangat berbahaya, cuacanya yang buruk, udara bercampur dengan racun, dan banyak binatang yang haus darah dengan garis keturunan kuno. Bahkan suku pionik iblis surgawi akan binasa oleh mereka. Setelah Patua Baosan menyampaikan informasi pohon kuno bodhisattva, perdagangan spasial resmi berakhir. Kemudian Yalau memimpin kelompok Sioyan untuk merampok. Mereka akhirnya berhadapan dengan ketiga iblis kalajengking, dan Yalau dengan santai meminta mereka untuk menyerahkan fragmen peta api lotus iblis pemurnian. Tetapi Tian Hizi malah mengejek Yalau sebagai orang terkenal di benua akan melakukan perampokan. Di Hizi menegaskan tidak akan takut meski Yalau telah mencapai ranah Banseng. Saat itu mereka telah membuat Yalau terluka serius dan melarikan diri. Hari ini mereka juga bisa melakukan hal yang serupa. Yao Chen menyeringai dan berkata boleh mencobanya untuk menyelesaikan dendam mereka saat itu. Daoji yang mengerikan segera melonjak keluar dari tubuh Yalau, dan langit tiba-tiba menjadi gelap diikuti angin kencang bertiup. Ekspresi kelompok Tian Hizi menjadi serius melihat Yalau menggerakkan kekuatannya, terutama ekspresi Tian Hizi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti betapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang instan tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri hari ini. Yalau mengepalkan tangannya, dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk dan secara eksplosif dibebankan pada trio Tian Hizi. Menghadapi serangan menakutkan ini, trio Tian Hizi meraung marah saat Daoji melonjak dari tubuh mereka. Pilar cahaya setinggi 3.000 kaki dengan kejam ditembakkan dan bertabrakan dengan tangan api yang sangat besar. Ledakan besar segera terjadi dari titik kontak. Gelombang energi menyebar, menyebabkan pegunungan bergetar sampai pecah. Tubuh trio Tian Hizi terkena imbasnya langsung terpukul mundur dan memuntahkan seteguk darah. Tian Hizi sungguh tidak menyangka kekuatan Yalau begitu menakutkan meski telah menggabungkan kekuatan mereka. Melihat situasi ini, trio Tian Hizi menargetkan kelompok Sioyan sebagai sandera. Tian Hizi dan Di Hizi akan bertempur melawan Yao Chen untuk mengulur waktu. Sementara Ren Hizi bergegas untuk menangkap kelompok Sioyan, terutama kecantikan Ratu Medusa dan dokter peri kecil, langsung membangkitkan gairah cabul Ren Hizi. Dia langsung melancarkan pukulan keras ke arah Sioyan dari kejauhan, sembari berkata untuk meninggalkan dua wanita cantiknya. Sioyan tanpa ekspresi menginjak tanah. Tiba-tiba lava panas setinggi 100 kaki ditembakkan dari bawah tanah dan memblokir serangan Ren Hizi. Sioyan mengambil kesempatan ini untuk melirik pertempuran Yalau. Tian Hizi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka kewalahan dan tidak bisa bertahan lama lagi melawan Yalau. Lalu Sioyan melepaskan tato Cleanshu. Auranya melonjak dari puncak bintang 8 Daozun ke puncak 3 perubahan Daozun. Ren Hizi tertawa melihat kekuatan Sioyan melonjak. Dia di ranah Daozun bintang 9 puncak perubahan ke-6 puncak. Oleh karena itu Ren Hizi tetap bersikap arogan, mengatakan akan menjaga Ratu Medusa dan dokter peri kecil setelah membunuhnya. Mendengar ucapan cabul ini, wajah Ratu Medusa dan dokter peri kecil menjadi sangat dingin lagi kan marah. Ratu Medusa segera berubah menjadi ular sanca penelan surga 7 warna dan menembakkan pilar cahaya yang sangat kuat ke arah Ren Hizi.
Renhizi tertawa menghadapi serangan ini. Dengan lambaian tangannya, gelombang Daoqi yang agung dengan paksa menghancurkan pilar cahaya warna-warni. Di waktu yang sama, rambut dokter peri kecil berubah menjadi perak karena melepaskan tubuh racun menyedihkan. Dia kemudian melepaskan pilar Daoqi yang mengandung racun fatal, bergegas menuju Renhizi dengan kecepatan seperti kilat. Di bawah serangan ini, Renhizi lebih memilih untuk menghindarinya. Setelah itu Renhizi ingin mengambil tindakan untuk menyerang balik, namun terhenti dengan ekspresi terkejut ketika melihat Sioyan berusaha menggabungkan 4 api surgawi dan api transformasi kehidupan. Riak energi penghancur yang menyebar darinya menyebabkan Renhizi ketakutan. Dia tidak bisa membiarkan Sioyan berhasil, jadi dia menghantam tinjunya ke ruang kosong sampai meledak. Tiba-tiba ular hitam raksasa muncul, bergegas menerkam Sioyan dengan kecepatan seperti kilat.